First pick diamankan oleh Bigetron Alpha. Terlihat yang tadi sempat kita bahas juga, Faramis dari Aboy. Plus juga karena emang typical key ini adalah hero-hero momentum yang bisa dinetralisir dengan adanya Faramis Purify biasanya. Jadi itu benar-benar 2 deny pick aja langsung. Ya, dan 2 deny pick dan kita belum lihat ada yang lagi favorit banget ya. Hot pick. Matilda. Matilda? Ya, yang belum kelihatan sama sekali dan biasanya Matilda ini depend untuk pihak yang kedua. Yang waiting second pick. Kari juga ditutup. Wah, ini udah bukan di blind pick lagi, udah di tutup. priority ban. Di prio ban karena ya dia juga tahu memang Marky kan power juga. Iya. Kayak lane-nya dia jangan sampai diberikan kesempatan untuk bisa farming. Karena Kari dengan emblem tank, dengan item-item defense-nya dia bakal bisa sustain, mid game-nya dia bakal aktif. Plus Marky season lalu sebelum adanya perubahan seperti sekarang ya. Irritail paling sering juga dia gunakan. Betul. Apakah itu akan tetap terbawa atau ada hal yang akan dilakukan dan Guinevere? Tapi kalau ngelihat dari gold laner sekarang, ini kan nggak melulu tentang physical attack ya. Ada juga yang sedang naik daunnya Harith dan bahkan adanya Nathan. Betul, tapi kemungkinan lebih besar Harith ya. Karena Harith lebih bisa fleksibel untuk sisi ngedodging. Untuk ngedodge apa yang dilempar ke dia dengan synchro dash-nya. Sedangkan kalau Entropy kan butuh di ultimate. Jadi lebih panjang mungkin jalannya kalau ada Nathan-nya. Dan yang terbuka sekarang Nathan atau bahkan Harith tadi kalau memang mau diambil terlebih dahulu. Karena Guinevere untuk first pick ini benar-benar lagi masuk juga untuk Guinevere-nya. Selain daripada memang bisa di-flex di sini. Dia punya sisi yang cukup besar. Wow, langsung ya. Barats, Arlot. Barats dan juga Arlot. Apakah ini sangat-sangat obvious sekali udah kelihatan nih. Apakah akan ada support system yang diambil setelah ini? Karena kalau tidak, Barats hanyalah akan menjadi Dino yang berjalan tanpa bantuan sama sekali loh. Tapi in and out-nya bakal sulit banget. Nabrak oke. Nabrak oke, Detonas welcome oke. Betul. Untuk keluarnya seperti apa gitu. Dan kita melihat sekarang Rain menggunakan Barats. Kita tahu typically dari Baloiski sendiri. Dia adalah roamer support. Rafaela Barats bisa menjadi salah satu pegangan juga. Kalau memang mau diamankan. Tapi Vexana dan X-Borg muncul. Langsung ya. Yang kita tahu bagaimana kombinasi Special Migration, Eternal Guard, Double Airborne Evac, Knock Up juga. Itu jadi satu kombinasi yang cukup mengerikan dan ini juga ada fleksibilitas. Dari Guinevere-nya bisa ditaruh ke jungle atau ke roam. Dan Valentina langsung diamankan oleh Aboy harusnya. Dan menuju ke arah bending phase yang kedua, ini sama-sama menyimpan gold laner-nya terlebih dahulu Om. Ditaruh sampai dengan ditahan dulu nih. Titik terakhir ya. Titik terakhir sebenarnya masih banyak banget lah kalau kita bicara gold lane memang ada beberapa yang tidak terlihat juga seperti Clean yang sebenarnya bagus untuk berhadapan dengan meta-meta yang tabrak dari depan ke belakang. Dan X-Borg ini juga satu hero yang ini lumayan ngedinai Cici juga buat muncul kan sih. Ini landingnya juga kuat, dia juga bisa menjadi frontliner dengan item Immortal pastinya yang udah jadi item wajib juga. Dan Minotaur, roamer yang bakal ditutup menghindari adanya fleksibilitas nih. Ngerinya kan kegocek nih, tiba-tiba Guinevere ada di jungle. Jadi lebih baik menutup aja nih posibilitas itu. Mengurangi dari efek healingannya, mengurangi efek dari sisinya. Ini akan sangat-sangat membantu sekali juga untuk pemain-pemain dari Geek dan sekarang. Ini adalah win rate yang terlihat. Dan sama-sama punya power ke arah Lancelot dari most used heroes-nya. Dua-duanya memang adalah user Lancelot yang kemarin ya. Assassin banget kan? Assassin banget, cuman ya ini pastinya ada perubahan yang cukup banyak ya. Melihat lawannya Barat ini agak susah kalau memang mau beradu objektif di area turtle. Yang di band berikutnya adalah Lapu-Lapu, hero yang cukup maksimal bagi Luke. Ini juga menghindari adanya gocekan lagi nih. Arlotnya bisa tadi taruh di roam kan. Walaupun kita ngelihat juga banyak banget momen dari Luke menggunakan Arlot. Ini masih banyak juga untuk support system yang terlihat ya. Entah nanti pun akan menggunakan Angela karena Angela sejauh ini juga masih aman gitu loh. Tapi ternyata pilihan mereka juga Digi Ben. Ini udah mulai nongol. Ini apapun yang terjadi di masa lalu itu tidak akan pernah terlupakan. Tidak akan dilupakan. Membekas diingatan. Membekas memang nih. Dan Digi menjadi korbannya. Digi juga sekaligus untuk mendinai beberapa hero yang punya sisi ya kan. Seperti misalnya tadi kita bahas Tigreal ada, Atlas mungkin masih ada juga yang bisa dipakai. Dan Tigreal-nya yang di-ban melihat ketiadaan dari Digi sekarang. Karena abis ini pick nih dari Geek-nya, gak mau trading lagi kan. Heavy CC udah habis kan. Kita tahu Mino dengan Tigreal yang jadi satu sandingan. Kalau ada Minonya misalnya di kanan kirinya itu nanti ada Tigreal.
dan juga gak ada Digi. Dan ini berarti untuk metode babysit bisa agak dikurangi oleh Geek Farm. Ya, ini dengan kayak begini, kira-kira Rafaela atau Angela keluar nggak? Bisa jadi Bisa kalau memang mereka mau pakai ya. Rafaela lebih kasih bonus movement speed. Ya, Yep. Itu jauh lebih maksimal untuk Barat juga. dan anti slow juga kan. Yap, Nah. anti slow. Bisa ditambah lagi dengan focusing marknya, kita nggak tahu lagi akan seperti apa lagi metode permainannya. Tapi Bruno dulu. Bruno dulu. Karena kalau dari sisi Geek ya udah kelihatan banget di sini ada frontline yang udah lumayan punya durability tinggi ya dari Barat ya juga. Jadi ya butuh banget damage dealer nih. Yap. Jadi mereka bisa sustain lah buat di area depannya Yep. ya. Tinggal pelapisnya di belakang siapa, dan Brody itu dia salah satu hero yang cukup tangguh. Bagi Eman salah satu favorit untuk Eman juga. Iya, dan salah satu lawan yang pantas juga untuk berhadapan dengan Bruno di dalam satu laning yang sama ya. Karena untuk beberapa marksman lain, rada ngilu kalau mau adu-aduan langsung dengan Bruno. Ya, dan kita tinggal menunggu sekarang ya. Apakah di sini Guinevere bakal masuk sebagai jungler atau di plus sebagai roamer? Iya, masalahnya ini juga kalau misalkan mau ngambil assassin, PR-nya ada Arlot ya, dan ternyata yang diamankan adalah Groknya. Nah ini kemana nih Groknya? Grok bisa jungle loh. Tapi kayaknya kemungkinan besar nih Grok bakal ada di Roamer Rom ya. Di roamer ya, di roamer. Oh ya, Flex itu dia yang kita bahas tadi. Grok yang memang menjadi kartu sih sebenarnya buat BTR juga. Karena Grok di sini bebas untuk ngecek rumput nanti. Ini kalau kombonya jalan sih bakal lama banget, mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya. Bakal lama banget nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihat mereka bakal disiksa abis-abisan nih kalau emang kombonya dari BTR jalan nih. Nah ini combo yang menurutku bisa memenangkan ketika mereka duel di turtle yang pertama. Itu kena Eternal Guard, terus juga masih ada Ledet Crush-nya, masih ada lagi Violet Recoil misalnya kena juga ya kan. Masalahnya ini juga bakal bisa dibonyokin nantinya sama X-Borg gitu. Dan Fire Missile kan pokingnya tuh terus-terusan. Dan Yuzong yang diamankan berarti menandakan bahwa Arlotnya harusnya akan ada di tangan dari Baloiski. Yap, tergocek lah kita semua sudah ya. Oke. Well itu dia untuk draftnya. Berarti untuk magic damage-nya dari Geek Farms ini hanya mengandalkan Valentina. Yap, Valentina satu-satunya magical source damage yang ada dari Geek tentu saja. Tapi ya kita tahu bagaimana nantinya bakal ada 2 Eternal Skull. Yes, bisa di copy ya. Nah itu dia. Ya, tinggal bagaimana nanti duel untuk di gold lane-nya juga di sini ya. Dari stats yang kalau kita lihat memang dari early to mid-nya masih dipegang sedikit oleh Bigetron Alpha, di late game potential juga demikian. Tapi data dari kemarin juga sebenarnya kayak begini, hasil yang terjadi adalah berkebalikan. Dan let's see sekarang kemampuan dari Bigetron Alpha untuk mengimplementasikan draft mereka ke dalam lapangan, ke Land of Dawn. Setuju sih, kayak kemarin kita ngeliat banget ya dari indeks yang sangat-sangat timpang juga. Betul. Tapi eksekusi yang akan menjadi saksi. Oke, seperti biasa. Sebelum game yang pertama kali kita mulai, kita mau nanya dulu nih, game pertama akan menjadi milik Bigetron atau akan menjadi milik dari Geek? Geek atau Better? Geek atau Better? Oke, kalau begitu FPL Arena, pada tepuk tangannya. Wow, tenang, ini malam minggu. Malam kita masih panjang, ini baru dimulai juga. Masih belum terlihat adanya agresivitas sih dari kedua belah tim juga, tapi ternyata udah ada yang nyebrang tipis-tipis nih, kayaknya ke arah Orange Buff. Ya hanya akan mengganggu juga ya, karena itu adalah Grok ya kan. Kita tahu dia punya anti-CC, dan kalau memang power of nature-nya kena, itu sangat-sangat bagus sekali. Dan Nih, agresif banget ya. Ya, gak bakal bisa terlalu diganggu juga ya, karena dengan pemilihan Grok berhadapan dengan 4 hero yang memiliki physical damage. Jelas Groknya bakal jauh lebih enak, dia cuma agak lemah di early, itu dengan magic damage. Hanya saja untuk tadi kita lihat ya, antara Baloi dan juga Ki, antara Arlot dan juga penggunaan dari Grok, kayaknya basic attack yang dimiliki oleh Arlot akan jauh lebih mumpuni di awal. Karena kan yang satu juga bergantung pada power of nature-nya kan. Betul, untuk betul. memberikan damage yang sangat-sangat besar. Yep. Lalu cooldown kembali gitu. Tapi kalau ngelihat dari Geek juga membawa 2 Purify, tapi masalahnya dari Bigetron mereka punya banyak hero yang bisa nge-trigger Purify tersebut. Yes. Chain CC-nya itu loh Om. Ya dan hampir semua memang punya sisi ya. Makanya. Dan ya Wild Chat sebenarnya yang paling berbahaya, dan ini aku suka sih karena dari kedua tim ini mereka sama-sama membiarkan gold lane-nya dilepasin. Oke, Vira Garmor yang sudah terpecah di dalam tubuh DS Oriza, tapi masih ada Ki. Dan juga Baloi yang memang hadir seperti biasa sebelum turtle pertama muncul. Akan terjadi sebuah pertempuran, terjadi first blood-nya menjadi milik pemain dari Geek, dan juga ada satu player lagi yang menjadi korban 1 untuk 1. Namun di bagian bawah Eman masih berhasil selamat. Ada flicker yang udah dikeluarkan satu terakhir. Dan Eman menunjukkan kelasnya. Wah, ini benar-benar Eman si preman ya. Kalkulasi yang matang, flicker dengan adanya damage yang cukup
berhasil untuk bisa membuat terlihat dari Bigetron Alpha sekarang berbalik unggul setelah adanya pertukaran di arah top lane tadi. Saya pertukaran yang berimbang karena sama-sama EXP lane yang hilang tapi out of nowhere juga. Di bottom lane-nya ini pertukaran yang mahal karena solo kill terjadi. Yap, Black Dagger Farm sudah mulai terbuka tapi Di berhasil untuk bisa mendapatkan turunnya Veldrick Wayam Luke. Berhasil untuk di pick off sehingga keuntungan berganda. Kali ini bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Terlihat Gig, mereka coba untuk bisa melakukan adanya kontes, tapi ternyata Sisi lagi-lagi ini jadi masalah besar untuk mereka. Nah lo sekali lagi di bagian bawah, coba lihat mau pergi ke arah mana. Ada satu wild saya udah langsung dikeluarkan Marky. Dan hit terakhirnya. Walaupun Marky sempat untuk mengeluarkan satu sliding tackle, namun untuk kali ini Eman pun menjadi korban di area tersebut. Talent prediction. Yap, Talent prediction by Samsung Galaxy. Ini cukup berimbang ya sebenarnya, tapi emang lebih banyak ke Bigetron Alpha ya nih. Dan juga untuk MVP-nya kalau kita lihat memang titik beratnya ada di gold lane-nya. Iya. Dan Eman ini membuktikan bahwa permainan agresif dia tadi ini penuh dengan kalkulasi juga. 2 pick tadi berhasil untuk diraih oleh Eman. Nggak sembarangan ya. Betul. Dia punya kalkulasi yang matang juga. Tapi ya terlihat untuk Bigetron Alpha sekarang unggul dengan adanya tadi. Sempat turtle ternyata yang bisa disecure sama key-nya. Terus juga ada agresivitas yang didapatkan di area gold lane. Sehingga Marky yang kita tahu ini cukup hero yang mid to the late game. Ini harus lebih hati-hati lagi dan bahkan penjagaan udah mulai terjadi ke arah bot lane-nya. Yap. Dan Eman juga cukup curiga kalau memang dibawa ramai ya. Jadi dia peluk turret aja. Tapi Baloeski juga udah berhasil untuk mengantarkan satu informasi. Kenapa? Karena tadi ada pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Dan Wild Charge langsung dikeluarkan di atas, sebuah pertempuran kembali terjadi. Dan juga ada satu Eternal Guard yang lalu dikeluarkan. Namun mereka semua masih berhasil selamat. Tapi coba lihat pergerakan Ray. Bonyok sadadanya tubuh yang dia miliki. Itu kalau tadi momen terakhir Ray-nya yang udah hit banget ya, HP-nya udah sedikit. Kalau Eman punya turn part memory, hilang tuh. Ya itu kalkulasi yang bagus juga karena memang udah terjepit tadi dengan adanya Bari yang sudah dilepaskan oleh Ki. Jadi untuk usaha ganking ke bottom lane tadi berhasil didinai oleh pemain-pemain dari BTR. Dan lihat bagaimana Eman ini bermain dengan cukup pelan. Sabar, nunggu di belakang. Dan kalau memang dia di diving, bisa sustain dan ada yang terpick up lagi loh. Baloy tertangkap sendirian dan tadi terlihat Eman udah punya satu si Halberd. Ngegas banget di awal-awal. Dan untuk sekarang ada satu Black Dragon Form yang akan berhasil mengunci dan juga mengusir pergerakan dari Super Ken. Menjauh tadi dari Turtle, tapi Turtle seperti akan berhasil didapatkan juga oleh pemain dari King dan juga Super Ken Look. Solo kill terhadap Super Ken dan juga Luke masih berhasil selamat dia tersebut walaupun ada efek dari masuk ke dalam tubuhnya. Luke akan bisa pergi tapi tidak untuk waktu yang lama karena Luke pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Aboy mau pergi ke arah mana? Karena Aboy pun udah 1v1 situation. Aboy berhasil mendapatkan 1 poin kita pun di tempatnya berbeda. Ki ada konsil yang membuat dirinya selamat dan juga melenggang bebas. Namun Baloy sampai terakhirnya bisakah dia selamat? Eman menambahkan poin kill kembali. Outplay dari Aboy dibalas dengan double kill dari Eman di arah gold lane-nya. Dan ini Om, satu item pertama yang dibawa oleh Brody itu si Halberd. Itu pengaruh besar banget untuk si Halberd. Tapi yang pasti kalau kita lihat yang sangat-sangat jelas sekali. Item dari Marky belum jadi. Sedangkan dari Eman, lihat dia udah punya Legion Sword. Tambahan dari si Halberd. Sudah punya damage yang sangat-sangat mumpuni untuk join team fight. Ya. Sulit banget ya, Marky mau bikin Hasklaw aja baru jadi di menit ke-5.50 loh. Betul, delaynya panjang banget delaynya. Apalagi Marky sudah 3 kali terpick off dan bahkan untuk jalur dari BTR ini belum berhenti. Mereka tetap bermain agresif. Karena mereka tahu mereka sedang unggul dari goldnya. Mereka ingin untuk lebih mengakuisisi lagi wilayah-wilayah yang diperoleh oleh mereka. Dan lihat bagaimana top lane-nya ini sudah akan diganking lagi oleh BTR. Waduh, walaupun ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Baloeski tertinggal sendirian. Dan juga Luke dengan Black Dragon Form yang dia miliki. Akankah dia mau landing di atas semua karena terlalu berbahaya. Tapi Luke-nya masih dikejar habis-habisan. Dan juga udah ada Ray yang terpisah sendirian dan sekarang mulai bergabung lagi. Tapi Marky-nya ditabrakin. Ada Super Ken yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi hanyalah bayangan yang dia tinggalkan dan juga memori yang begitu menyakitkan. Dan Marky mencoba untuk menghantarkan damage-nya. Ini Purify-nya juga nggak ke-trigger sih untungnya ya dari Marky dan juga Aboy. Tapi kita lihat bagaimana efek terrifying dari Aboy ngebuat dari Moreno pun harus lebih menjaga posisinya. Sedangkan ada keunggulan lagi yang bisa dipegang sama Bigetron Alpha. Visionnya makin luas, invasi jungle makin terjadi lagi. Dan bahkan nggak ada kesempatan buat Geek masuk ke area turtle yang sekarang udah di setup sama Super Ken sendirian. Wow. Dan bahkan untuk benteng terdepan dari Bigetron ya, kita melihat bagaimana Grok bersama dengan Xbox. Ini dual ini yang sangat-sangat susah untuk bisa ditanggulangi.
Setiap kali mereka masuk, pemain-pemain dari Geek Fam mau gak mau, mereka harus mundur ke belakang. Dan menjadi misteri juga, karena gak ada yang bisa nge-heal kan. Karena mereka gak bakal bisa sustain, mereka gak bisa tahan di lane. Belum menit ke-7, Inner turret di atas udah runtuh loh. Ini menandakan bagaimana remuknya pergerakan pemain-pemain dari Geek untuk tidak bisa mempertahankan lagi apa yang mereka punya. Karena Ki selalu berhasil juga kan mencari informasi dengan imunitas yang dia milikin. Santai banget masuk rumput. Konsil terlihat kali ini akankah menjadi sebuah awal untuk menghilangkan beberapa player milikin oleh Geek. Namun cukup sabar mereka semuanya. Yap, sabar dulu, tapi masalahnya Ray juga ini susah banget untuk bergerak, Om. Bukan cuma dari sisinya, tapi ini poking dari Sorizo. Benar, karena ini Barat yang mandiri ya. Iya. Barat tanpa adanya support system di belakang. Jadi mau gak mau dia harus menjaga juga total HP-nya jangan sampai terlalu terkuras habis dengan adanya Xbox. Yap, dan karena dari Baloynya juga akhirnya jadi PR, jadi bingung. Dia mau cover ke arah junglernya, karena gold lanernya juga lagi dalam keadaan terancam. Betul. Di bagian tengah coba mereka pede tapi missile expert tadi sepertinya berhasil menangkap ke arah satu player dan Eman menjadi korban waktunya untuk Geek bisa membalaskan keadaan dan terkena ke arah dua orang Petrify begitu baik tadi udah terlihat lagi dari Lukia mengejar ke arah Moreno satu yang terakhir Moreno berhasil langsung dihancurkan tapi Lukia tetap menjadi satu orang terdepan bagi Geek menghancurkan barisan pertahanan dari Bigetron Alpha. Look at the look! Berkali-kali bisa memisahkan fight yang terjadi dan bahkan bisa mendapatkan pick off solonya. Umpan yang bagus tadi dari Baloyski juga ya. Dimana memang terlalu maju ke depan dari Bigetron Alpha sehingga bisa dieksekusi dengan cukup mudah. Dan sekiranya dari Bigetron Alpha mereka pasti tidak ingin mengulang hal yang sama. Karena kan mereka sudah unggul dengan cukup jauh tadi. Mereka udah dapetin semua turretnya, mereka bisa menanti untuk Lord yang pertama spawn. Dan luar biasa tadi momentum dari missile expert juga. Menarik ya, pas banget gitu loh. Ada beberapa player tadi yang tertarik dan ternyata Eman lain menjadi korbannya. Dan ini ngedelay ataupun memberikan waktu untuk Geek. Betul. Bisa ngereset kembali loh. Betul. Meskipun kita lihat ya mereka mungkin sedang behind sekarang. Untuk duel di Lord yang pertama ini bisa diambil lebih besar chance oleh BTR. Wah, tapi dan Ray, ini Ray-nya benar-benar nggak dikasih napas sama sekali. Tapi untungnya Ray memiliki SP yang sangat-sangat tebal. Tapi look-nya terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang harus dihadang dan ternyata malah membuat dirinya pun menghilang dengan sangat cepat. Dan ini membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek mau nggak mau harus mundur. Yap, dan akhirnya wall charge-nya diancang-ancangkan untuk siap-siap menahan tabrakan dari loop-nya. Dan akhirnya itu menjadi satu poin plus lagi karena mungkin Bigetron Alpha udah kapok nih, dipisahin dan dikejar-kejar sama naganya loop. Ya, dan juga di sisi belakang mereka berhasil untuk menghadang ya, agar Ray tidak terlalu maju juga. Jadi ya di sini dari Geek mau gak mau mereka harus melepaskan Lord yang sekarang dari itemnya juga. Eman punya Wind of Nature, punya Melvic Roar. Ini udah pedis banget ya. Dan baru 2 item selesai bagi Baru Marky. 2 item. Benar, jadi ini masih harus menunggu juga cukup lama. Jadi 3 lane yang bisa kita bilang menang, goldnya menang, midnya menang. EXP-nya juga masih dipegang oleh BTR. Ini bisa-bisa dengan satu Lord yang pertama yang udah mereka dapetin, akan ada satu best turret yang bisa ditumbangkan loh. Yap. Mungkin satu tambahannya lagi bagaimana dari Geek Farm di sini, item damage-nya mereka masih belum cukup mumpuni gitu loh. Karena berbicara soal damage output yang dimiliki oleh BTR, ini ada mungkin 30% di atas dari Geek Farm sekarang. Ya, dan kalau misalkan dari SDM ya, sumber daya minion ini dihabis-habisin, ini Baras dan juga Bruno susah banget loh mempertahankan stack-nya. Ya. Wait, ada konsil yang udah terlihat dan siapakah yang akan menjadi korban karena barusan ada sebuah aksi percobaan dilakukan dan Ki-nya langsung pasang pada di bagian tengah. Tapi Ray-nya melakukan sebuah detonasi welcome dan juga menelan ke arah satu player tapi yang ditelan adalah Xbox di mana. Untuk Pinaga Armornya juga masih begitu full. Tapi Ray-nya langsung panggilannya saja pada juga ada panel selanjutnya langsung dikeluarkan pertempuran kembali terjadi lagi di area tersebut. Tapi ada Apoy di bagian belakang dan Ki-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dengan sangat cepat dan Eman yang menjadi satu orang yang terhilangkan untuk kesekian kalinya. High ground-nya jadi cukup kuat ya karena Aboy tadi nge-copy ke arah Last Insanity. Dia punya power clear yang cepat, cuman tadi sayangnya juga Ray kehilangan stack-nya. Akhirnya menjadi Dino kecil aja yang terangkat oleh Guneko. Ya padahal kalau kita lihat meskipun Soriso yang tadi diambil oleh Ray, tapi ternyata ini dari Giva-nya mereka masih sanggup untuk bisa ngebalikin keadaan. Yap. Ini sudah 2 kali kalau begitu, di mana Eman ini bisa di pick off loh, marksman, tapi ada di posisi yang agak menengah ke depan. Karena kalau Brody tuh rada-rada tricky ya, karena dia kan kalau mau escape dia harus maju dulu kan. Betul. Dan itu momentumnya, tadi Baloyski berkali-kali dengan final slash-nya multi target. Oke, mari kita lihat untuk replaynya. Di mana Soriso yang memang terkena detonasi welcome oleh Ray. Tapi ternyata dibalikin lagi dikarenakan ya adanya Eman yang berhasil untuk terculik tadi bersama dengan Ki. Iya, final slash-nya bikin kaget walaupun sebelumnya itu kalau menurut gue pribadi nih ya, mohon maaf dan batin, detonasi welcome-nya wrong target banget Om.
Ya, karena cuma satu kan yang kelihatan memang di depan. Xbox dengan Viraga armor yang penuh. Terus dimakan, ditelan, dilempar ke belakang ke teman-temannya juga nih. Iya, udah gitu masih ada Viraga armor kan. Tapi ini juga dari Geek perlahan-lahan dengan defensif mereka, main tarik ulurnya mereka juga yang bisa mereka pertahankan nih dari segi base turretnya. Yep. Ini goldnya udah mulai dipersempit loh gapnya. Betul, tapi yang gapnya masih tetap jauh Eman dengan si ini ya, Marki ya. Tuh Eman top gold loh. Yap, 9.400. 9.400. Bedanya udah ada di angka 2.400-an loh Betul. ini. Satu item lah itu. Satu item gap. Dan dari BTR mereka agak sedikit mengendorkan serangan mereka ya. Mereka ingin menunggu untuk lordnya kedua, untuk spawn juga. Yap. Ya. Ini tinggal nunggu, ya udah kayak tadi aja Bigetron Alpha kan mainnya kumpul banget tuh, tapi Konsil? Oke, Konsil, Baloiski, siapa lagi akan menjadi target yang mereka ingin makan? Karena mendadak Geeknya langsung saja membuat sebuah pagar agar mereka bisa melindungi dan juga mengamankan lagi pergerakan lo. Tapi mundur lagi, wow! Karena Konsil udah dikuatkan pula oleh Geeknya mundur kembali. Namun pada berbeda, Baloiski dipukul jauh banget. Ya, Konsil dibalas Konsil ya, tapi memang tidak ada inisiasi yang terjadi juga. Mulai di zoning dan lordnya ini masih coba untuk ditahan. Super Ken ini HP-nya udah mulai tergerus loh. Kena pukulan-pukulan dari Lord. Tapi lihat, Black Dragon Form. Oke, Black Dragon Form makan lain di Karamar. Tapi Baloiski-nya berhasil dihancurkan. Dan juga Lordnya belum menjadi milik siapapun. Tapi Lord kali ini menjadi milik Ray. Dimana Detonas welcome-nya keluar tepat waktu. Dan Eman-nya berhasil dihancurkan. Look-nya langsung saja beristirahat tadi ke tempat yang berbeda. Dan Look-nya malah tertinggal sendirian. Look-nya masih gak bisa bertahan. Karena sekarang untuk Super Ken. Untung masih bisa pergi. Tapi setidaknya mereka punya Lord untuk sekarang. Wah ini bahaya, Markinya udah mulai punya damage. Yes, item-item sudah mulai terkumpul juga tadi dan nice decision dari Luke. Ketika HP dari Lord memang sudah terlihat cukup tipis, Black Dragon Form datang. Yap. Untuk memisahkan lagi-lagi teamfight. Teamfight yang tidak dimiliki oleh BTR. Mereka setupnya jadi bubar. Iya, dibubarkan secara paksa ya, dipisahkan juga. Tapi untuk Lord yang sudah mulai nge-charge, ini bakal coba untuk di-defense perlahan-lahan oleh Bigetron Alpha. Tapi ya kita tahu bagaimana masih ada inner turret juga dan hanya ada satu lane aja nih yang kedorong. Sehingga hal yang maksimal yang bisa didapetin sama Geek adalah menghancurkan inner turret tapi masalahnya goldnya udah mulai disamakan. Yep, ini pelan dan pasti ya. Kalau kita dari Geek mereka juga mungkin memaksimalkan sebenarnya bagaimana positioning dari pemain-pemain Bigetron. Dan ya Brody menjadi hero kemenangan Eman di saat BTR mengalahkan EVOS Glory sewaktu bermain di Grand Final Hope Cup. 3-0 tanpa dead, tapi lihat sekarang Eman sudah 4 dead. Wild Charge-nya connect dan seperti yang pertempuran akan terjadi, tidak, mereka cukup sabar. Mereka tunggu momentum yang berbeda, mereka mundur kembali. Ray mencoba untuk mempertahankan stat yang dia punya. Satu yang kita lihat dari Geek Farm sekarang, mereka bermain dengan satu suara juga. Setiap kali masuk, ini bareng-bareng semuanya. Mereka all in, mereka kalau mundur, mereka langsung mundur. Mereka cukup disiplin kali ini. Dan bahkan Marki yang tadi terpressure di early game, ketika sudah berhasil untuk mendapatkan damage ini bisa jadi digas sama Geek Farm. Yap, dan sekarang flying tackle-nya langsung keluar kembali. Detonas welcome, kembali menelan karena satu player tapi Sorizo kehilangan Viraga armor dengan sangat-sangat cepat. Untungnya dia masih bisa pergi dan juga selamat dari area tersebut. Tapi Aboy terlihat last insanity tadi dia gunakan IMMU-nya. Tapi Ray ini memang ya susah juga buat targeting ke arah belakang kan. Jadi ya mau gak mau udah makan aja yang ada di depannya. Betul. Mungkin juga dengan adanya damage yang udah mulai cukup ya dari sisi Geekfam bisa jadi follow up juga. Yap, apalagi semakin lambat lawan. Mungkin kalau gamenya memang ke drag ya sampai ke late game. Ini Bruno bakal sakit banget. Dan damage dari Valentina juga bisa jadi gak ketahan lagi. Iya, DHS pun udah dimilikin oleh Marki. Yap, dan goldnya lihat swing ke Geekfam kali ini. Dari secara positioning BTR yang tadinya bermain dengan sangat agresif, mereka berani untuk menabrak. Sekarang mereka yang dipaksa untuk melakukan posisi defense. Benar-benar. Ini akankah berbuah manis nih kesabaran yang dipegang sama Geek ya? Wah ini udah mulai terbalik keadaannya. Dan bahkan udah mulai dipegang dari segi mapnya, udah diseimbangkan bahkan dari segi turretnya. Udah sama-sama tinggal 3 base turret aja. Ya, dan bisa dibilang ya ini akan menjadi mungkin open ending ya buat keduanya. Karena dua-duanya harus bisa memenangkan dari team fight Lord. Masuk ke dalam Lord yang ketiga. Menjadi salah satu Lord yang bisa menentukan siapa yang dapetin best turret. Ini juga strategi dari Bigetron Alpha ya dari tadi antara Sorizo dan juga pergerakan Ki. Ini antara berhasil dan tidak berhasil gitu loh. Mereka mencoba untuk membuat dirinya dimakan. Tapi kadang mereka berhasil dan juga Aboynya mau gak mau keluarkan last insanity itu pada berbeda. Aboy
nggak memiliki SP yang cukup untuk bisa berada di dalam sebuah pertempuran. Tapi Ki, Wildcat dan juga satu flicker tadi hampir saja mengenai ke arah orang yang begitu banyak. Namun untuk looknya lagi dan lagi, Aboynya berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda dan juga Markinya masih berhasil sedia. Tapi Markinya mau nggak mau langsung dipukul mundur ke tempat yang lain. Marki masih bisa flying tackle. Ada tahun depan memori Marki. Satu yang terakhir tapi Sorizo-nya masih ada satu immortal yang membuat dirinya bisa bertahan. Dan juga Ray langsung saja last season ini, tapi mereka semua masih berhasil selamat. Baloy? Bakal dikejar? Oke, Baloy dibiarkan begitu saja dan Baloy hilang di area tersebut. Oke, tadi Aboy dia dikejar dengan Last Insanity, tapi ada Winter Trancheon yang ternyata terlalu dini. Jadi pada saat ledakannya itu belum benar-benar pecah, itu udah habis durasi dari Winter Trancheon ya. Yap, dan Ray sekarang udah punya satu Winter Trancheon lagi, tapi tempat main lain. Coba lihat Markija tidak akan kuat untuk melakukan sebuah tindakan pertahanan, tapi masih ada Aboy. Hanya saja area defensif yang mereka miliki ditabrak habis-habisan. Game pertama, Bigetron Alpha. Oke, Eman sang preman gold lane betul-betul membuat adanya keunggulan lagi di early game tadi yang bisa dibilang jadi milik Bigetron Alpha. Walaupun memang dengan kesabaran yang dimiliki oleh Geekfam juga membuat adanya sedikit asa untuk bisa mengembalikan keadaan. Namun momentum lagi-lagi Ki yang sangat-sangat bisa menciptakan momentum Ponsil plus flicker wild charge kena 3 orang dengan follow up yang cukup baik. Itu jadi titik akhirnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan game yang pertama. Ya sebenarnya ada dua juga ya, kalau kita lihat tadi Sorizo juga sebenarnya yang berhasil untuk menyicil HP dari Aboy itu cukup banyak dan tim fightnya kebagi dua, kebelah dua. 4 megang ini Sorizo, yang satunya memang terpisahkan. Dan Last Insanity dari Xbox yang cukup merepotkan setiap kali ada tim fight yang diinisiasikan oleh Geekfam. Mereka berkumpul bersama Last Insanity. Ini membuat mereka menjadi masuk ke dalam dua pilihan. Apakah mereka harus melanjutin tim fight di sana atau mereka harus mundur kembali terpencar ke belakang. Dan itu di follow up dengan Ki tadi yang luar biasa. Flicker wild charge yang dilakukan. Dan juga Ray-nya ini dibuat tidak berkutik ya. Selain dia nggak bisa punya target yang optimal, dia di depan pun udah babak belur duluan. Kenapa continuous damage terus-terusan itu? Betul. Tapi ya dari early game-nya memang Eman berhasil untuk memenangkan lane-nya, lebih memudahkan jelas ya alur rotasi yang dimainkan BTR. Tapi mereka terlihat agak buntu ketika mereka memaksa 2 kali atau 3 kali berturut-turut untuk bisa masuk ke dalam base milik Geekfam. Dan untungnya memang ada satu momen yang tercipta di area Lord yang terakhir tadi, karena Lord tersebut dari goldnya kalau kita lihat sudah 3.000 keunggulan bagi Geekfam. Karena juga tadi pas mau coba untuk tabrak ke arah base turretnya dari Geekfam, itu mereka berkumpul semua. Dan akhirnya itulah zona bermain buat Baloy. Dan itu yang membuat akhirnya gamenya jadi cukup lebih panjang lagi. Tapi in the end ya Bigetron Alpha tetap unggul di game yang pertama. Bigetron Alpha ya, bingung memang Ray tadi. Masalahnya 2 orang terdepan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, 2-nya punya efek imunitas yang sama. Ya kan, Viraga Armor pecah, dia punya efek immunity. Yang satu lagi, Power of Nether di charge. Lu mau nelen gimana juga, kalau emang selagi tipe sulit gitu. Telan batu giginya patah Pak. Gimana? Jadi pilihannya antara 2 itu aja nih tadi Ray nih. Karena memang yang buka memang cuma 2 ya. Bingung jadinya Kecuali misil expertnya kena. Iya. Itu ada pengecualian di sana. Bisa jadi kayak ada beberapa lah. Sebenarnya tadi ada misalnya ada Fire Stack juga kan untuk Xbox. Yang emang tadi kalau kadang ada momentumnya yang menarik juga karena beberapa player barulah Spatial Migration tadi bermain. Tapi Geekfam di sini mereka membawakan sesuatu yang cukup bagus juga sih kalau aku bisa bilang ya. Karena dengan dimainkannya Barat tanpa adanya support juga di belakang, terlihat mereka bisa untuk mengendalikan situasi ketika mereka sedang terkena pressure. Apalagi masuk ke mid late game-nya tadi kan terlihat ngeri banget. Apalagi dari Marki yang sudah berhasil untuk mendapatkan item-itemnya pelan-pelan. Meskipun di early ketinggalan tapi mid late game-nya sudah mulai kelihatan sustain. Cuman memang momen yang terakhir tadi agak hilang arah. Karena memang tadi dari Aboynya juga udah kena push duluan ya. Hilanglah mereka dan ini dia. MVP itu di game yang pertama. Player of the game. Ya terlihat ya dengan Eman agresivitas di early dan ya dia mau bener-bener jadi damager. Full dengan damage. Master Assassin, dengan Rapture-nya juga. Plus item pertamanya langsung si Halberd Om. Betul, tambah 8% ya. Itu dia. Itu memang menambah dan dia pakai Master Assassin juga. Itu dia. Jadi untuk landing phase-nya benar-benar bisa nge-pressure tadi dan membuat Marki harus mendapatkan 3 death loh di early game. Dengan adanya si Halberd, Melvick juga, jual sepatu oke lah, ada Haslow ya kan, ada Wind of Nature. Benar-benar stabil, sustain di belakang.
Cuman satu sebenarnya pertanyaan kita, kenapa nih ya dari dianya sendiri bisa kegeser sampai di depan nih? Kan tricky Brody. Iya, lumayan tricky lah Brody. Mungkin pengen corrosive strike. Gitu. Tapi Terus kan kena missile expert gitu. malah mendekat ya kan. Mau kabur malah ngedeketin dari maut gitu. Iya. Apalagi kalau kita melihat sedikit history ya, history buat Eman ini yang terakhir kan dia di Hope Cup 0 death loh pakai Brody loh. Tapi ini banyak banget di sini. Berarti ada celah sebenarnya yang bisa didapatkan oleh Geek Fam tadi. Yap, dan kita langsung melihat untuk highlight kita ya. Di mana ada solo kill, ini yang manis banget menurutku dari solo killnya karena pertukaran dari XP tukar XP di area top lane-nya masih berimbang. Tapi solo kill di area bawah itu yang membuat adanya efek snowball yang akhirnya didapatkan oleh Eman juga. Dan team fight di early game dengan komposisi draft yang dipakai oleh Bigetron. Ini mereka sangat kuat sekali. Eternal Guard ada. Terus juga mereka masih bisa ganggu dengan adanya Last Insanity. Namun, Geek Fam jelas mereka bukan datang tanpa persiapan juga ya. Karena mereka berhasil untuk membalikkan keadaan. Luke yang dimana berhasil untuk memisahkan team fight. Gak hanya sekali ya, tapi berulang kali juga berhasil dilakukan oleh Luke tadi. Itu yang ngebuat akhirnya fightnya kadang bisa dimenangkan sama Geek Fam nih, di zoning lagi kan. Di zoning lagi sama Luke ya. Ini banyak momen seperti ini dari Luke juga. Meskipun memang dia tumbang ya, tapi mereka berhasil untuk mereset beberapa momentum. Dan ini momen yang pas banget juga untuk Luke karena darah dari Lordnya udah lumayan sekarat. Dan target dari dia hanyalah melakukan zoning dan Supercan terpancing untuk melakukan special migration ke arah dia. Dan Winter Transition dari Aboy juga memang ya kalau nggak dipencet, dia udah kepuk duluan kan, HP-nya udah low banget juga dan akhirnya meledak. Dan momen terakhir akhirnya bisa membuat Bigetron Alpha mendapatkan 1 poin di game yang pertama dengan 17 menit. Katanya sekarang Reservoir Paris sudah bisa bahasa Tagalog katanya. Oh, iya? Udah bisa juga? Katanya. Bisa ya? Tagalog di versi Depok lah. Emannya belum bisa bahasa Indonesia, malah Resboy-nya. Bener, itu. Kok kebalik ya, Boy? Luar biasa. Oke. Itu pertukaran bahasa yang ini loh. Harusnya salah sih harusnya sih. Kebalik ya. Tapi ya ini dia untuk post game kita ya. Dari post gamenya dari Emannya tadi sih memang mainnya agresif banget. Misalnya dari Guinevere bermain sebagai jungler. Ini full defense item ya. Yang dipakai oleh dia. Jadi memang kalau Supercan menginjak ke late game ini hanya akan mengandalkan special migration. Ke buying time. Coba memberikan efek sisi pelawannya. Sedangkan tadi Marky. Ini 4 dead ini. Cuman di bawah menit 10 loh. Misalnya dia survive ini. Dia tahan cukup lama tadi. Berserker ada Husklow ada juga tadi untuk 2 item pertama dia. Cuman memang belum penuh semuanya ya. Mungkin pengen beli ke Wind of Nature yang belum kesampaian tadi. Karena mungkin dari early-nya juga cukup sendirian aja gitu ya. Dari tadi nggak ada bala bantuan juga yang terjadi karena PR dari Baloiskinya juga cukup banyak. Lihat ada agresivitas dari key-nya itu sendiri yang udah mulai zoning-zoning ke jungle-nya dari Ray. Bener, dan sebenarnya satu lagi sih, kalau dari Geek Fam ya, kita melihat dari item build seperti ini, mereka ini agak kurang dari pemberian damage fisikalnya. Dia hanya sangat-sangat mengandalkan Marky. Berbeda dengan sisi Bigetron Alpha ya, karena Bigetron Alpha di sini mereka punya Eman, mereka juga jelas punya Soriso dengan War X plus Brute Force, kita tahu kan, menjadi salah satu kombinasi item di meta yang sekarang. True Damage punya, Spell Seal juga punya, dan bahkan mungkin untuk si Grok sendiri, Grok memang ini adalah Grok Roamer dengan full defense item, tapi Wild Charge ini kan lama banget untuk efek sisinya. Dan hanya dengan bermodalkan 1 Purify. Ini membuat pemain-pemain lain dari Geek Fam ini bisa dikunci. Dan kita punya Rich Guy by UBS Gold adalah Eman ya. Dikarenakan dia berhasil untuk memenangkan untuk landing phase dia tadi. Dan sebagaimana juga sempat kita lihat dari talent prediction ya, ini gold lane bisa menjadi salah satu titik tumpu atau mungkin satu sisi yang harus kita highlight. Benar. Karena Eman sudah berhasil membuktikan dirinya bahwa oke, gue bisa main sebagai gold laner. Lane kuat pula. Harus bisa di backup. Dan tadi Marky tidak ada backupan yang datang ke Marky. Gak ada ya, tadi cukup terlambat ya karena balik lagi PR-nya banyak, Balonya harus